Aku berdoa, aku bilang gini, ya Allah, kalau konten ini bisa membawa manfaat buat banyak orang, maka izinkan untuk meluas. Masya gitu. Allah. Kalau dengan konten ini bikin aku sombong, nggak usah izinin. Jadi waktu itu aku lagi ada event di Bandung, aku nggak buka HP, nggak ngonten sama sekali, gitu ya. Itu kan kayak 3 hari. Nah aku buka pas hari ketiganya, so aku cek notif kan. Kenapa jadi banyak notif gini gitu ya? Kenapa nih follow lah? Kok Masya Allah, gitu kan cerita awalnya. Bismillah, ketemu lagi di podcast Good Circle. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, ya, seorang perempuan, penulis buku, content creator, juga leader dari Spirit Nabawiyah Community. Kita kedatangan tamu yang istimewa, kita sambut dulu ya. Teh Dara, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang teh? Alhamdulillah sehat Kang. Kang Robi sehat? Alhamdulillah. Ngomong bahasa Sunda nih? Boleh. Asli Sunda? Enggak juga sebenarnya, tapi ya boleh lah, orang Bogor Sunda lah ya. Saya juga Sunda Pride. Sunda Pride. Alhamdulillah ya. Hari ini kesibukannya apa aja Teh? Sibukannya ya ngonten, ngonten seru-seruan aja sih itu. Seru-seruan ya. Konten seru-seruan. Iya. Tapi followernya 60.000. Wah, dahsyat. Gimana tuh kok bisa sih? Yang ngalir aja sih Kang. Kayak aku tuh seneng aja gitu ngonten tuh kayak less effort kalau buat aku. Jadi kayak hari itu aku dapat apa, misalnya aku ketemu sama Kang Robi, aku dapat insight, pulangnya aku tulisin, aku tayangin, udah sesimpel itu aja. Wow. Jadi kalau seberapa belajar aku, ya itu akhirnya yang aku dapetin, aku share, udah gitu. Tapi itu saya lihat sekali posting langsung like-nya 2.000, 3.000. Alhamdulillah, Hazamin Fadli Robi. Padahal kan kontennya tuh lebih ke infografis yang satu slide aja kan. Kan kebanyakan kalau yang saya tahu biasanya infografis tuh lebih ke carousel, lebih ke ya banyaknya carousel ya, gitu. Tapi ini dengan satu format gitu banyak juga ternyata ya. Atau mungkin lebih shareable kali ya konten kayak gitu. Kayaknya sih kalau aku ngerasanya gini ya, mungkin orang-orang lebih mudah memahami karena yang aku share itu adalah bukan sekedar quotes gitu loh Kang. Jadi kayak kerangka berpikirnya. Jadi kadang-kadang orang tuh kalau baca caption panjang-panjang, baca konten panjang-panjang, mungkin kayaknya sekarang udah skip aja gitu ya. Tapi kalau satu slide bisa menggambarkan satu konsep pemikiran yang kayak mana gitu, mungkin itu memudahkan gitu. Jadi kayaknya aku nangkepin gitu sih. Langsung dapat kesimpulannya, langsung shareable juga. Iya. Bener sih. Kadang-kadang juga saya kalau ketemu konten yang carousel, nggak semuanya dibaca tapi like. Iya. Suka cuman sampai 2 udah gitu kan. Bener. Kayaknya efek apa ya, sosial media. Iya, efeknya kayak pengen cepet aja gitu kan. Padahal dulu kita tuh kayak baca buku misalnya yang tebel itu doyan gitu kan, dan punya keasikan sendiri. Tapi ketika di handphone kayaknya beda gitu. Dan kayak udahlah simpel-simpel aja gitu. Iya. Gitu. Jadi itu yang mungkin salah satunya benefitnya menaikkan konten Teh Dara ini. Dan aku juga kayak gini loh sebenarnya. Kayak misalnya kita kan belajar apapun, misalnya ketemu sama Kang Robi tadi, atau ketemu sama siapa, aku baca buku apa, aku dengerin kajian apa, atau aku ikut kelas apa gitu ya. Itu kan kita butuh diendapkan dulu, gitu kan. Karena kita kalau belajar cuma consume aja, nggak kita endapkan, kita tuh kayak kurang paham. Benar. Nah, proses pengendapan itu terus dikaitkan sama apa sih konteksnya kalau dari sisi kita pribadi. Nah itu coba aku buat, coba aku hubungin gitu, buat koneksi. Oh kayak gini ya, mencoba memahaminya tuh dengan buat panah-panah itu sih, gitu. Jadi sebenarnya hasil pembelajaran diri sendiri yang di-share ke orang. Iya. Sebenarnya kalau boleh itu tuh diary ya. Cuma bahasanya nggak curhat gitu. Benar. Kalau boleh ini ya buka kartu sebenarnya. Itu iya benar. Iya. Dipikir-pikir memang sebenarnya kan kita juga setiap proses pembelajaran kan seperti itu ya. Kayak hadir di seminar, oh iya dapat nih. Terus tulis. Biasanya ditulis, ya kan? Nah, cuman banyak orang mungkin ditulis di buku aja. Ya kan? Atau mungkin biasanya di notes udah disimpan di handphone atau di manapun. Nah, ini kalau Teh Dara dijadikan konten. Iya. Tapi kontennya bagus Teh masalahnya.
Ya, alhamdulillah. Kayaknya coretan-coretannya itu walaupun coretan tangan tapi enak gitu dilihat. Gini Kang, aku tuh dari dulu ngerasanya gini. Aku suka gambar, tapi skill gambarnya nggak naik-naik Kang. Gitu-gitu doang. Dari zaman sekolah gitu-gitu doang. Aku suka nulis, skill nulisnya juga nggak naik, gitu-gitu doang. Nah, tapi aku ngerasa ini tuh benar-benar karunia ya dari Allah. Jadi aku ngerasa memang given lah, Allah kasih itu kan beda-beda ya. Semua orang, Kang Robi punya kelebihan, aku punya kelebihan. Nah ini tuh kayak aku membacanya sepaket kelebihan yang Allah titipin buat aku. Dan karena aku aware tentang itu, aku ngerasa itu adalah bagian dari anugerah yang Allah kasih ke aku, maka aku tuh berpikir ini gimana ya supaya berkah gitu. Nah dari berkah tadi ya. Jadinya akhirnya aku nggak mau keep sendiri kalaupun punya sesuatu, karena ada keinginan buat ngebagi dan punya sumber daya, suka nulis, suka gambar dikit. Nah ini perlu jadi sesuatu, perlu jadi manfaat buat banyak orang gitu loh Kang. Perlu jadi manfaat buat banyak orang. Kalau aku keep sendiri aku zolim dong, cuman buat aku doang. Tapi ketika aku garap serius, ini tuh aku lagi memperjuangkan amal jariah aku sih Kang. Aku suka merinding sih kalau kayak gini. Benar. Karena aku emang butuh itu kan. Benar. Ya kan? Karena ketika kita meninggal, konten kita tetap bisa dibaca orang. Gitu. Itu sebenarnya. Yes, betul, itu strong why-nya aku. Betul. Makanya orang gini loh, kayak misalnya, sorry, dipotong. Gak apa-apa. Misalnya gini, kadang-kadang ketika kita baru awal mulai konten, kan biasanya ya manusiawi lah ya, ketika like sedikit dan sebagainya. Itu ngaruh nggak sih ke Tedara? Kalau awal-awal kayak kita lihat, ya lah gue ada bikin materi sepanjang ini. Tapi kadang-kadang kan menghibur hatinya. Iya. Ya udahlah, yang penting lihat satu, semoga bermanfaat ya. Gitu ya. Ya sudahlah ya gitu ya. Nge-like karena kasihan. Ini kayaknya nge-like doang dibaca nih. Iya. Padahal bikin kontennya materinya begadang gitu kan kadang-kadang gitu. Ada sih Kang kayak gitu Manusiawi lah ya? Manusiawi lah. Aku tuh kalau misalnya kemarin teman sempat ngingetin gitu ya, coba deh lihat konten Tedara yang dulu-dulu gitu kan. Ya random juga sih. Random udah itu nggak ada palet, nggak ada ininya gitu ya, nggak ada pembahasan pokoknya apa gitu kan. Tapi terus sampai akhirnya aku nemuin kayaknya seru nih mengkomunikasikannya, caranya kayak gini, pakai tulisan tangan tuh kan Kang, kayak tulisan tangan kayaknya seru nih gitu. Syukur tulisannya bukan tulisan dokter ya katanya. Iya alhamdulillahnya itu ya. Nanti pusing semua, ini apa maksudnya abstrak. Terus aku ingat banget Kang, waktu sebelum akhirnya ngebum. Ngebum tuh tahun berapa? Nggak ngebum banget sih ya. 2002 tahun Kang, ini 2024 kan. Awal konten tahun berapa berarti? 2022 itu. Oh, baru dong ya? Iya, baru. 2 tahun? Iya. Terus naik follower langsung puluhan? Iya 2022. Ya pakai IG sih berapa bulan konten itu? Ada 6 bulan? Kayak sih Kang kayaknya mungkin ya 6 bulan atau 4 bulan kali gitu. Termasuknya cepet itu. Ya aku nggak tahu ya detailnya karena waktu dulu sih nggak terlalu rutin. Tapi pas udah ketemu, oh kayaknya aku tuh kontennya modelnya kayak gini deh gitu, stylenya tulisan tangan. Nah dari situ sih nggak lama Kang, kayak 2 bulanan gitu. 2 bulanan. Tapi aku inget gini, ada momentum yang aku inget banget. Apa? Jadi waktu pas belum banyak like ya, masih kayak berapa dulu? Ratusan lah, atau ada ratusan, ya. Puluhan lah boleh deh ya, nggak usah yang nggak 30-an kan. Curhat. Nah aku waktu itu bilang gini Kang, berdoa. Nggak pernah loh aku berdoa. Maksudnya doa ngomongin konten tuh kayaknya apalah ya. Kayaknya belum pernah diajarkan. Iya. Doa untuk konten ini bisa kayaknya nih ya. Tapi aku berdoa Kang. Jadi aku berdoa, aku bilang gini, ya Allah, kalau konten ini bisa membawa manfaat buat banyak orang, maka izinkan untuk meluas. Masya gitu. Allah. Aku berdoa kayak gitu. Saya copy paste dulu ya doanya. boleh. Tapi aku pakai tapi. Oh gitu. Tapi kalau dengan konten ini bikin aku sombong, nggak usah izinin aku buat ini jadi dalam sekali itu. Karena emang ngeri kan Kang ya. Iya benar. Ngeri banget. Jadi takut kena star syndrome gitu. Iya benar. Kayak berasa siapa gitu kan. Nah, udah. Follower lu berapa? Maaf gitu kan. Beda circle kita. Nah, setelah itulah kayaknya nggak lama dari itu Kang. Kayak
10 hari. Masya Allah, dikabul ya. Ih, aku merinding loh Kang, beneran. Masya Allah. Jadi waktu itu aku lagi ada event di Bandung, aku nggak buka HP, nggak ngonten sama sekali gitu ya. Itu kan kayak 3 hari. Nah aku buka pas hari ketiganya, so aku cek notif kan. Buh, kenapa jadi banyak notif gini gitu ya? Kenapa nih follow lah. Masya Allah, gitu Kang cerita awalnya. Dan akhirnya jadi ke buku. Akhirnya jadi bukan buku dulu baru konten. Bukan. Kalau kayak contoh lah ya kayak Ustadz Happy ya. Kalau Ustadz Happy kan dari buku dulu baru konten kan. Jadi udah terkenal dari sebagai penulis buku. Kalau Teh Dara sebaliknya. Iya. Konten kreator dulu. Iya. Dan ini salah satu bukunya. Benar. Teman-teman ya, promo nih, iklan. Bukunya mini banget ya kan. Kita nunggu sponsor. Alhamdulillah datang sponsor kemana nih? Meaningful Life, Journey from Allah to Allah. Memaknai hidup agar tidak sia-sia. Udah langsung nih. Ini kontennya, ini bukunya kayak konten Instagram ini tuh. Iya. Jangan konten feednya dipindahin ke sini. Enggak sih. Enggak, ada beberapa yang ada sebagian mungkin. Ada yang aku angkat, ada yang baru, konten baru. Lebih banyak yang baru sih. Oh, Masya Allah. Keren ya. Ini baru banget bukunya Teh atau udah lama? Rilis Februari Kang. Baru tahun ini? Iya, 2024. Sekarang Agustus. Agustus ya. Bisa didapatkan di mana nih Teh bukunya? Di Gramedia bisa, online Shopee coba. Masih banyak lah. Online Shopee ada bajakannya nggak nih? Jangan-jangan ada bajakan? Nggak tahu tuh. Ya jangan lah ya. Di Gramedia aja. No, nggak boleh. Kita bukan iklanin Gramedia. Ke aku juga bisa. Shopee-nya aku. Iya benar. Langsung. Bisa ke link bio-nya aku juga ada di IG. Langsung ke @dara.darmayanti. Dara_Darmayanti. Ini underscore bukan dot ya? Underscore. Oke. Keren ya. Ini bukunya easy reading banget sih. Bener nih kalau cita-cita banget Kang dulu. Kenapa tuh? Jadi aku suka ke Gramet. Terus kayak pengen bikin buku tapi bukan kayak gitu. Oh iya, karena full tulisan banget ya. Iya, aku nyadar lah banyak orang-orang yang sebenarnya agak-agak pusing kalau baca teks only. Nah, aku pengen bikin buku yang kayak gini nih sebenarnya. Nah, ini tuh udah mimpi banget. Nah, kemudian sempat akhirnya waktu pas aku ke Gramet, sekarang ternyata banyak ya visual book, udah lumayan. Ya. Oh, tipenya visual book namanya kayak gini. Visual book, cuma modelannya nggak kayak gini. Aku kan banyak kerangka gitu ya, kerangka pemikiran gitu ya, pakai panah-panah tadi. Kalau orang tuh biasanya ilustrasi terus kata-kata, ilustrasi kata-kata. Yeah. Nah, aku bilang nih, aku foto malah tuh. Jadi benar-benar kekuatan afirmasi ya. Someday buku aku ada di sini. Begitu ceritanya. Keren nih afirmasinya nih. Saya banyak afirmasi, tapi insya Allah semoga segera diwujudkan. Amin. Coming soon. Jadi the power of affirmation ya. Jadi emang sih dulu juga saya pernah belajar tuh afirmasi. Jadi kayak kita, buat teman-teman yang belum tahu ya, afirmasi itu kayak kita ngomong ke diri sendiri gitu ya. Atau sebenarnya sih kalau bahasa kita sebagai orang muslim itu doa ya sebenarnya. Iya benar. Doa ya. Dan kita doa itu juga salah satu unsur doa kan sebenarnya adalah yakin ya. Yakin kalau doa itu diwujudkan gitu ya, jangan dikabul. Nah, jadi emang sering-sering afirmasi itu keren banget nih afirmasinya. Semoga nih teman-teman yang punya afirmasi positif bisa terwujud juga. Amin. Nah, ini tentang apa sih Teh, kalau boleh tahu, kenapa meaningful life? Kenapa hidup meaningful life? Lebih bermakna. Iya. Emang banyak ya orang yang hidupnya nggak bermakna gitu? Karena pernah nggak bermakna kayaknya. Curhat. Karena aku ngerasa makin kesini tuh, kayak gini hidup. Tapi kayaknya ini lagi menampar-nampar saya. Duit mulu. Tapi emang berasa ini sih Kang, perjalanan kehidupan lah ya Kang ya. Asam garam kehidupan. Jadi kayak langsung jadi oralit tuh. Bener. Jadi meaningful life itu memang aku ngerasa akunya sendiri perjalanan kehidupan sampai gini. Ternyata hidup itu setelah udah kejedot, nyasar, jatuh, bangun, udah kayak gitu. Bener. Nah terus akhirnya aku ngerasa kenapa enggak ya. Kadang-kadang kan kita suka mikir, ini mah kayaknya sepele deh, orang lain udah tahu. Tapi kayaknya kalau aku ambil insight dari aku sendiri, kok aku aja terlambat ya taunya. Kenapa enggak kalau ini bisa
konten ini, buku ini bisa bantuin orang lebih cepat untuk bisa dapetin hidup yang bermakna, untuk ngeh bahwa ini tuh journey from Allah to Allah, kenapa nggak aku buat gitu. Masya Allah, itu ini kan from Allah to Allah tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya benar dalam. Iya. Jadi emang ya memang gini ya. Ya balik lagi kan ada di khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu ya, yang suka apa? Al-Mulk ya. Al-Mulk. Karena saya suka merenung gitu. Merenung itu pas kita biasanya pas ada teman yang wafat gitu. Ya Allah, emang ternyata hidup itu sesingkat itu, dan memang ketika kita memang punya apa ya? Kita jadi kaya pun atau kita nggak kaya pun tetap kita nggak bawa apa-apa. Iya, benar, gitu ya. benar. Yang kita bawa itu memang tetap makna hidup itu yang udah kita berikan ke orang, yang mungkin orang itu bisa berubah lewat kita gitu ya Teh. Bener. Dan di sini dibahas. Di sini dibahas. Wow. Di sini dibahas betapa banyak orang tuh sekarang kayak apa ya? Kayak bukan kocar kacir, kayak disorientasi aja gitu, nggak punya tujuan. Benar. Kemudian ngejar-ngejar dunia sampai capek, padahal analoginya tuh analoginya tuh kan kalau kata Rasul, dunia dibandingin sama akhirat tuh kan kayak kita nyelupin jari gitu kan. Betul. Kemudian di lautan, kemudian yang nyisanya itulah seremeh itu urusan dunia gitu. Kayak nggak ada apa-apanya banget. Dan aku pengen lewat buku ini, ayo yuk, kalau buat teman-teman yang, maksudnya aku pribadi menyentil diri aku, kalau kemarin-kemarin sempat salah orientasi, pengen mencapai A, B, C dengan segala macam segala macam keinginannya gitu ya. Itu semua boleh banget dicapai, tapi jangan lupa tujuan utamanya tuh apa gitu. Jadi di buku ini tuh bahas ini, Kang. Kita tuh nggak boleh asal-asalan dalam hidup gitu. Nggak boleh asal-asalan dalam hidup. Karena apa? Karena dunia ini adalah satu-satunya tempat untuk berbekal. Masya Allah. Gitu. Nggak ada tempat lain. Nggak ada tempat lain. Bukan di Mars. Bukan di Bekasi juga. Apalagi Bekasi. Bukan. Ini cuma di sini. Makanya kita harus serius. Nggak bisa main-main. Benar. Seserius kenapa aku ngonten tiap hari, kemudian maksain jadiin buku. Aku mikirin hitung mundur sih, Kang. Takut gitu. Benar. Kita nggak tahu sampai takut nggak keburu gitu. Benar. Sampai pas penulisan buku ini tuh kayak doanya tuh, ya Allah kasih cukup waktu ya buat sampai buku ini jadi gitu. Gitu. Keren. Takut sih, Kang. Benar ya. Karena emang ya betul juga sih. Kita juga nggak tahu kan sampai kapan Allah kasih kita kesempatan. Rezeki umur gini gitu kan. Dan ketika emang saya tuh baru kehilangan seorang sahabat baik gitu kan. Jadi dan orang ini tuh baik banget gitu. Dan dari situ saya langsung belajar, oh iya emang ternyata sesingkat itu ya. Kayak emang tempat di dunia ini cuman buat kita tuh nerima ujian. Terlepas apapun ujiannya, ada orang yang diuji dengan kesusahan dari sisi ekonomi, ada orang yang diberi ujian dari kemudahan ekonomi, ya kan? Apakah dia tetap ingat sama Allah apa lupa, ya kan? Ada juga yang diuji dengan kesulitan, tapi apakah dia syukur dan sabar, ya kan? Atau malah kufur, ya kan? Iya. Dan ternyata emang betul nih, ini kayaknya pas banget nih kita ketemu ini. Saya ketemu Teh Dara ini. Tidak ada yang tidak kebetulan. Benar, Masya Allah. Nah, pesan terakhir nih Teh. Bukan pesan terakhir, kan kita mudah-mudahan sering podcast ya. Pesan yang pengen Teh Dara sampein nih, mungkin terakhir buat netizen ya, yang sedang menonton tayangan ini. Apa Teh kira-kira? Ya tadi sih, karena hidup kita cuma sekali, jadi manfaatkan itu baik-baik. Ukir prestasi, dunia ini memang tempatnya untuk kita tadi ya berbekal, dan kita perlu perform kita itu kita perlu perform, tapi performnya bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah gitu kan. Ikhlas itu ya. Dan ketika kita tujuin semuanya buat Allah, dunia juga akan jadi ngelihat gitu hasil-hasil kerja kita gitu. Dan ketika kita lakukan itu, kita pasti diuji ya. Maksudnya banget kan itu kayak, ini lu bener gak sih lakuin ini karena Allah? Iya ya kan? benar kayak kan, diuji banget keikhlasan kita ya. Sampai mungkin pada satu titik ketika kita betul ya Allah, apapun yang terjadi baru di situ ya Allah akan menunjukkan. Di sini banyak banget sih aku rombak
apa ya, yang geser-geser gitu. Berarti artinya nggak masalah dong ketika kita mungkin pernah salah niat atau pernah salah orientasi dalam kehidupan, masih ada chance untuk merubah itu. Iya, salah mah sifatnya manusia ya. Manusia, betul. Yang penting kita mau akhirnya refleksi, muhasabah gitu ya. Kemudian ya jangan ragu-ragu untuk banting setir kalau memang salah. Nah, gitu. Hijrah tadi ya. Hijrah. Masya Allah, luar biasa. Senang banget nih ketemu sama Good Circle. Wah, alhamdulillah, welcome to Good Circle. Nanti insya Allah akan banyak kontennya Teh Dara ya di Good Circle ya. Insya Allah ya, insya Allah. Jangan lupa follow Teh Dara, jangan lupa follow Good Circle juga. Jangan lupa follow saya juga biar nambah followernya. Nggak, niatnya ngurusin lagi. Jangan buat nama follower, buat amal soleh. Allah Akbar. Teh Dara makasih banyak. Udah datang di Good Circle. Sama-sama Kang Robi. Semoga terus menebar manfaat. Iya. Doakan semoga Good Circle juga terus menebar manfaat. Amin. Doakan kita tetap ikhlas. Iya. PR sepanjang masa ya Kang. Sepanjang masa, betul. Teman-teman, kita ketemu lagi di Good Circle Podcast berikutnya. Insyaallah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.